Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti tentang macam-macam syirik. Apa saja macam-macam syirik? Definisi syirik. Syirik maknanya adalah sekutu, ya, atau secara ini artinya mensekutukan Allah dengan selain Allah. Seorang dikatakan musyrik jika dia mensekutukan Allah dengan selain apa? Allah. Ya, jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama ini namanya tauhid. Hanya menyembah Allah disebut apa? Tauhid. Kalau hanya menyembah selain Allah dan tidak menyembah Allah, maka ini bukan syirik. Tapi juga bukan apa? Tauhid. Karena tauhid hanya menyembah Allah. Syirik itu jika mensekutukan menyembah Allah dan selain Allah. Itu baru namanya apa sih? Syirik. Kalau ada orang tidak menyembah Allah, tidak mengenal Allah, tidak dikatakan dia kafir, tapi bukan syirik. Syirik itu mensekutukan apa? Allah. Dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Kalau ahli tauhid hanya menyembah Allah. Ini secara bahasa. Tapi secara terminologi, apa itu namanya syirik? Syirik adalah taswiyatu ghairillah ma'allah fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Contoh, kita bilang ada yang bisa mencipta selain Allah. Kita bilang ini syirik. Karena yang bisa mencipta hanyalah siapa? Allah. Kita bilang ada yang berhak disembah selain Allah. Ini syirik. Karena yang berhak disembah kecuali hanya siapa? Allah. Kita bilang ada orang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Kita bilang enggak. Yang tahu ilmu gaib itu hanya siapa? Allah, itu khususan Allah. Maka siapa yang meyakini ada yang tahu ilmu gaib yang terjadi besok hari selain Allah, maka dia musyrik. Karena dia meyakini ada selain Allah yang sama dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan keistimewaan kekhususan Allah. Pembagian syirik ada ditinjau dari besar kecilnya, maka terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar sama syirik apa? Asghar. Ditinjau dari nampak atau tersembunyi, maka terbagi menjadi dua juga. Ada namanya syirkun jali, syirkun khafi. Jali yang itu jelas, khafi itu apa? Samar. Ditinjau dari anggota tubuh yang melakukan tempat kesyirikan. Maka ada beberapa, ada yang mengatakan misalnya syirik lafal atau niat, kemudian syirik lafal, kemudian syirik anggota tubuh, jawareh. Yang terkadang begini saling masuk satu dengan yang lainnya. Tergantung peninjauan. Taib, syirik akbar, syirik kecil, bedanya apa? Syirik akbar mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil tidak. Syirik akbar menggugurkan seluruh amal soleh. Syirik kecil hanya menggugurkan amal yang dicampurinya. Contoh sederhana, ada orang melakukan amal soleh, haji, umrah, kemudian dia minta kepada mayat. Ini syirik akbar. Dia bilang, Mbah Fulan, tolonglah saya Mbah Fulan ke mayat. Minta kepada roh-roh. Atau dia beristighfar, ya Abdul Qadir Jailani, agithni, tolong saya Abdul Qadir Jailani. Ini syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh amalnya gugur. Karena dia melakukan syirik apa? Akbar. Ketika itu berarti dia murtad, keluar dari Islam, dan seluruh amalnya apa? Gugur. Adapun syirik kecil misalnya riya, dia bersedekah supaya bisa dipuji. Bersedekah, ketika sedekah dia foto, kemudian dia posting, saya membantu misalnya ada korban apa dengan uang sekian, niatnya untuk dipuji. Maka ketika itu dia tetap muslim. Karena syirik asghar ini dosa besar, tetapi tidak sampai membuat orang keluar dari apa? Islam. Yang kedua, yang gugur cuma amal soleh yang tercampur riya tersebut, yaitu sedekah dia ketika itu. Mungkin 5 menit sebelumnya dia sedekah 10.000 kepada fakir miskin, dia ikhlas, maka diterima. Yang 1 juta dia sedekah untuk orang terkena bencana alam, tapi dia posting, dia pamer, dia riya, maka itu yang gugur. Tidak seluruh sedekahnya gugur. Taib. Di antara bedanya akbar dan asghar, biasanya akbar itu terkait dengan tujuan, zatnya sendiri syirik, ibadah kepada selain Allah. Adapun syirik asghar biasanya hanyalah perantara. Contoh, menyembelih kepada selain Allah, menyembelih kepada jin, potong ayam untuk jin. Ini syirik. Dan ini langsung syirik akbar. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Ketika dia serahkan ibadah ini kepada selain Allah, syirik akbar. Berdoa, wa annal masajidillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Syirik kecil biasanya hanyalah perantara, tapi dia tidak sedang beribadah kepada orang tersebut. Tetap ibadahnya kepada Allah, tunduknya, salatnya kepada Allah, tapi dia minta pujian, ini sarana, tidak terkait dengan apa? Zat ibadah tersebut sendiri. Seperti pakai jimat. Jimat syirik kecil, karena meyakini ini sebab. Ya, beda kalau dia bilang jimat ini bisa menghidupkan, mematikan, maka syirik akbar. Tapi kebanyakan orang pakai jimat bilang apa ini? Sebab. Yang bikin berhasil Allah, tapi ini cuma apa? Sebab. Ini juga tidak boleh. Sehingga syirik kecil biasanya terkait dengan sarana, syirik besar biasanya terkait langsung zatnya itu sendiri merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya syirik besar, syirik kecil. Syirik juga ditinjau dari nampak dan tersembunyi. Ada syirik jali, syirik yang jelas, seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah, ya. Jelas, ya. Kenapa? Kelihatan perbuatannya, ya.
bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya pakai jimat, jelas, kelihatan. Jadi kita bukan tinjauan besar kecil lagi. Kita tinjauan dari kelihatan atau tersembunyi. Kalau menyembelih kepada selain Allah syirik besar dan kelihatan. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah syirik kecil tapi kelihatan. Pakai jimat syirik kecil namun kelihatan. Ada syirik yang tersembunyi, bisa besar bisa kecil. Contoh misalnya disebut dengan al-khawfu sir. Al-khawfu sir itu apa? Takut kualat kepada selain Allah. Seperti kamu kalau enggak ke kuburan itu nanti kamu enggak dapat rezeki. Kamu kalau enggak kasih sajian kepada kuburan tersebut kamu bakalan sakit. Ini syirik akbar. Ini takut kepada sesuatu yang tidak untuk ditakuti. Orang takut kepada Allah yang menghidupkan, mematikan, yang beri rezeki. Allah apa mayat itu? Allah. Makanya kalau orang takut sama mayat, kalau kau tidak kasih sajian sama mayat, kau bakalan menderita, kau akan tidak sembuh-sembuh penyakitmu. Nah, ini namanya khauf sir. Ini syirik akbar, tapi tidak kelihatan. Karena dalam hati. Contohnya lagi apa? Riya, juga tidak kelihatan dalam hati. Seperti beramal dengan mencari dunia, beramal soleh dengan tujuan duniawi. Ini juga syirik kecil. Seperti dia misalnya, dia tidak menjadi imam kecuali karena dapat gaji. Kalau tidak digaji dia tidak mau jadi imam. Dia memang jadi imam itu buat dapat dunia. Menjadikan amal soleh untuk dunia semata. Namun tidak kelihatan karena dalam hati seseorang ya. Taib. Ini tinjauan kedua. Ada juga syirik ditinjau dari tempat kesyirikan. Yang melakukan kesyirikan. Seperti syirik niat. Di antaranya tadi riya, ujub. Ini semua terkait dengan niat. Syirik lafal seperti apa? Bersumpah dengan selain Allah. Contoh lagi, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Seperti apa? Kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati. Ini enggak boleh. Kalau kita bilang kalau bukan karena Allah, kemudian sebab dokter mungkin saya sudah mati. Kalau kita bilang kalau bukan karena dokter saya sudah mati, maka ini syirik kecil. Namun dia terkait dengan apa? Lafal. Syirik tubuh banyak seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, kelihatan. Ini adalah pembagian macam-macam syirik. Taib. Sekarang ini yang inti pembagian yang keempat, ditinjau dari macam-macam tauhid. Ditinjau dari lawannya. Apa lawan syirik? Tauhid. Maka syirik dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya syirik terkait rububiyah. Yang kedua syirik terkait uluhiyah atau terkait asma sifat. Yang ketiga syirik terkait uluhiyah. Taib. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat yaitu Allah sendiri satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ilmu, tidak ada yang ilmunya seperti ilmu Allah. Itu namanya tauhid sifat. Tauhid uluhiyah maknanya hanya Allah yang berhak diuluhiyahkan, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan daripada itu semua namanya syirik. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat. Tapi di antara syirik rububiyah misalnya, meyakini ada pencipta selain Allah. Meyakini Allah tidak esa. Yang meyakini Tuhan ada 2, ada yang mengatakan Tuhan apa? 3. Trinitas. Yang meyakini Tuhan 2 seperti apa? Seperti Majusi. Meyakini Tuhan api dan Tuhan apa? Kegelapan. Meyakini Tuhan 3 seperti apa? Nasara atau Hindu. Tuhan 3 sama dengan 1. Di antaranya juga, yang juga pelengkap dari ini, meyakini tidak ada Tuhan. Ateis. Karena kita tahu yang menciptakan ada. Dia mengatakan Tuhan tidak ada. Dan ateis juga macam-macam. Ada yang mengatakan Tuhan ada, kemudian Tuhan mati, selesai. Alam jalan sendiri. Ada yang mengatakan Tuhan ada, Tuhan bikin alam, kemudian Tuhan istirahat, sudah nongkrong aja. Sehingga dia tidak ingin Tuhan ikut campur dalam urusan dunia. Enggak ada, Tuhan enggak ada ikut campur. Tuhan sudah selesai, tugas dia cuma ciptakan, setelah itu dia nongkrong. Itu semua bentuk ateis. Di antara syirik dalam rububiyah misalnya, meyakini alam azali. Ini keyakinan orang falasifah. Kata mereka, alam ini tidak ada yang ciptakan. Dia azali seperti Tuhan. Dia sama Tuhan sama-sama ada. Bukan Tuhan dulu baru alam, enggak. Tapi sama berbarengan. Tanpa ada yang menciptakan. Dan ini adalah syirik dalam rububiyah karena meyakini alam terjadi tanpa pencipta. Padahal kita tahu semua alam semesta adalah ciptaan siapa? Allah. Ini seperti syiriknya falasifah Yunani diikuti dengan Farabi dan Ibnu Sina. Ini termasuk kesyirikan. Kemudian contohnya meyakini ada yang diberi hak otonomi untuk ngatur alam. Ini syirik akbar juga. Seperti meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul ngatur pantai laut selatan. Tidak ada Allah kasih izin kepada makhluk untuk ngatur sebagian apa? Makhluknya. Tidak ada. Malaikat gunung, malaikat hujan semua menjalankan atas perintah siapa? Allah. Malaikat maut tidak asal cabut nyawa. Allah yang tentukan siapa yang dicabut nyawanya. Bukan malaikat apa? Maut. Mereka yang jalankan apa? Tugas. Adapun meyakini Nyi Roro Kidul diberi hak otonomi, otoriter khusus untuk bisa ngatur pantai selatan, ini syirik akbar.
Atau meyakini ada dewa khusus, jin khusus ngatur gunung Merapi, ini juga apa? Syirik. Kalau gunung tersebut mau meledak, kita harus kasih sajen pada jin tersebut. Karena jin tersebut yang menentukan gunung meletus, gunung Merapi meletus atau tidak. Ini syirik akbar. Enggak ada. Semua ini yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti keyakinan sebagian orang Sufia yang ekstrim dalam buku Jawahirul Ma'ani mengatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani rahimahullah, seorang ulama besar, telah diberi kun oleh Allah. Kapan dia bilang kun jadi fayakun? Ini enggak ada. Nabi saja tidak dikasih kun. Tapi ternyata bagaimana? Nabi berperang, harus dalam perang Badar dan seterusnya. Nabi saja tidak pernah dikasih kun fayakun. Kata mereka, Abdul Qadir Jailani dikasih kun. Sehingga dia melakukan apa saja tinggal bilang kun fayakun. Seperti juga meyakini bahwasanya wali kalau sudah mencapai derajat kutub, dia yang melakukan seluruh penciptaan. Ini juga bahaya, ini juga syirik akbar. Seakan-akan ada makhluk yang dikasih otonomi untuk ngatur apa? Alam. Demikian juga sebagian orang sufi mengatakan, kalian harus hormat pada wali fulan, yang jaga kota kita wali fulan, sudah meninggal. Itu syirik akbar. Gak ada yang jaga kita, cuma Allah. Tidak ada wali-wali. Wali-wali jaga diri saya tidak bisa. Dia jaga dirinya supaya tidak mati, tidak bisa. Dia mati atau tidak? Mati. Ziarah ke sana, sering kasih sajin di sana karena kota kita dijaga oleh wali fulan. Ini syirik. Meskipun diucapkan oleh orang yang dianggap super wali. Syirik ini gak main-main ya. Syirik. Sehingga orang akhirnya hatinya bukan kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur tersebut yang sudah tidak bisa apa-apa. Dia mandi aja nggak bisa, makanya kita mandikan. Dia pakai baju nggak bisa, kita yang pakai kafankan. Dia sholat nggak bisa, kita yang sholatkan. Dia masuk kuburan sendiri nggak bisa. Sana kamu masuk kuburan, nggak bisa, kita yang kuburkan. Terus kita bilang dia jaga kota kita. Otak taruh di mana? Beneran ini syirik itu semua nggak masuk akal. Antum lihat semua kesyirikan tidak masuk akal. Orang nyembah sapi ada, minta ke orang mati ada, tidak masuk akal. Subhanallah, kalau sudah masuk dunia sufia terkadang otaknya nggak beres. Saya baru tadi dengar lagi ceramah di YouTube. Kata dia ada orang kuburannya di samping kuburan wali Habib Fulan. Tukang maksiat sebelahnya kuburan wali Habib Fulan. Kemudian malaikat mungkar dan nakir datang mau nyiksa orang ini. Orang terteriak-teriak, akhirnya walinya terganggu. Dia bilang jangan siksa ini saya lagi berzikir sama Allah, terganggu dengan teriakan orang. Malaikat mungkar dan nakir diusir, nggak jadi. Allahu Akbar. Ini apa dongeng kayak gini? Bagaimana tidak orang menjadi terikat sama wali? Tenang, pokoknya saya dikubur samping Habib ya. Akhirnya kan terbawa seperti itu karena dibuat cerita seperti itu. Tenang aja, kok maksiat nanti samping aman. Malaikat mungkar dan nakir bisa diusir. Subhanallah, inti main-main sama malaikat. Mengerikan. Orang belajar sufi kata Imam Syafi'i, man tasawwa fi awalin nahar, alam yati alaihi nar illa wa huwa ahmaq. Tidak seorang belajar sufi di pagi hari ekstrim kecuali sebelum datang siang dia sudah goblok ya. Pikiran udah macam-macam, ngomong seenaknya, gak masuk akal. Dan ini terjadi sekarang di dunia keagamaan kita. Banyak hal-hal yang aneh-aneh. Yang bilang Isra Mi'raj sehari 70 kali lah. Nabi seumur hidup cuma sekali. Sehingga ada sebagian orang-orang yang mengatakan, kalian harus menghormati wali fulan yang sudah mati. Karena dia yang menjaga kota kita. Ini syirik akbar. Ini masalahnya bukan main, ini masalah syirik akbar. Lebih berbahaya daripada zina, lebih berbahaya daripada merampok, lebih berbahaya daripada membunuh. Taib. Syirik terkait asma sifat seperti misalnya meyakini selain Allah punya sifat seperti Allah. Contoh apa? Contoh bilang tangan Allah seperti tangan kita, itu syirik. Yang bilang mujassimah ya. Contoh lagi masalahnya istiwa Allah sama dengan istiwa kita. Nuzul Allah sama dengan kita. Misalnya ini semua syirik akbar. Seperti ada yang berdosa atas nama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Dia mengatakan, saya ketika ke negeri Syam, saya melihat Ibnu Taimiyah turun dari mimbar dan dia berkata, sungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana saya turun dari mimbar saya. Sehingga orang bilang Ibnu Taimiyah kafir, padahal ini dusta besar. Tahun yang dia sebutkan, dia lihat Ibnu Taimiyah turun dari mimbar, itu Indonesia yang di penjara. Ini orang kalau benci sama Ibnu Taimiyah bikin cerita macam-macam. Ibnu Taimiyah yang anti seperti malah dituduh mengatakan dia menyamakan Allah dengan dirinya. Kalau Ibnu Taimiyah bilang gini, kita bilang Ibnu Taimiyah kafir karena telah menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Di antara juga misalnya yang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Ini juga syirik karena yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Enggak ada yang tahu ilmu gaib. Nabi pun tahu ilmu gaib cuma sedikit. Allah kasih tahu sebagian sebagai bukti dia seorang nabi. Kata Allah, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Dialah Allah yang tahu ilmu gaib dan Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali Rasul Allah kasih tahu. Sebagian, tidak semuanya.
Selain Rasul tidak ada yang tahu tentang ilmu gaib. Makanya para ulama mengatakan siapa yang meyakini dukun bisa meramal masa depan dan meyakini kebenarannya, dia kafir. Kenapa? Berarti dia meyakini dukun sama dengan Allah, sama-sama tahu masa depan. Padahal yang tahu masa depan cuma siapa? Allah. Tidak boleh juga kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ilmu gaib, enggak boleh, syirik. Kecuali yang Allah kasih tahu. Kalau kita bilang Nabi tahu ilmu gaib secara mutlak, tidak boleh, syirik. Berarti kita menyamakan Muhammad SAW dengan siapa? Allah. Dan dalam Al-Quran jelas. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menguasai kemudaratan, kemanfaatan untuk diriku. Kalau saya tahu ilmu gaib, tentu saya akan banyak melakukan kebaikan. Wa ma massaniya su', dan tidak akan aku ditimpa dengan keburukan. Nabi disuruh bilang saya tidak tahu ilmu gaib. Ketika ada seorang remaja bersenandung kemudian berkata wa fina nabiyyun ya'lamu fil ghad, dan di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Rasulullah marah. Nabi tidak tahu yang terjadi besok. Dan nabi-nabi semuanya seperti itu. Contoh sederhana, kisah Nabi Yusuf sama Nabi Yakub. Nabi Yusuf hilang, Nabi Yakub tahu enggak di mana Nabi Yusuf? Enggak tahu. Makanya dia nangis-nangis. Dia enggak tahu Nabi Yusuf di mana. Nabi Sulaiman tahu enggak ada Ratu Bilqis? Enggak tahu. Yang kasih tahu siapa? Burung hudhud. Nabi saja waktu sallallahu alaihi wasallam, waktu Aisyah kalungnya hilang, Nabi kan cari, seluruh sahabat cari sampai pagi enggak ketemu kalungnya di mana. Ternyata kalungnya ketindes onta. Kemudian ternyata ketika pagi hari ontanya berdiri, ketahuan kalungnya di bawah apa? Onta. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi, ada kalungnya di bawah sini, enggak ada. Di situ yang cari kalung siapa? Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada orang-orang soleh di jannah surga. Tidak tahu di mana kalung tersebut. Jangankan bicara masa depan, sekarang aja kalung hilang Nabi tidak tahu. Waktu istri Nabi Aisyah dituduh berzina, Rasulullah sudah pergi, Aisyah masih ketinggalan. Dituduh berzina sama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi bingung istrinya berzina atau tidak. Sampai sebulan penuh Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu masa lalu. Sampai Allah turunkan ayat membela siapa? Aisyah. Siapa yang kasih tahu Nabi kalau Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi, Allah mengatakan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Inilah cerita dari berita gaib tentang kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, sebelumnya kau tidak tahu. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Oleh karena kalau ada pujian yang berlebihan kepada Nabi, seperti mengatakan bahwasanya wa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawanan wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmal qalami wal ilmal lauhi wal qalami, dan di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini enggak benar. Kita cinta sama Nabi lebih daripada kedua orang tua kita, lebih dari kita, tapi tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu syirik dalam semua sifat, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Syirik terkait uluhiyah seperti apa? Beribadah kepada selain Allah, semua bentuknya ya. Seperti apa? Berdoa kepada selain Allah. Apalagi bernazar bukan pada Allah. Pak Mbah, kalau saya lulus Mbah, saya akan kasih makan anak yatim. Nazar sama Allah, bukan sama apa? Mbah. Datang ke kuburan. Dulu ada kawan datang ke kuburan Sunan. Kanjeng Sunan, kalau saya lulus saya akan jalan kaki sekian-sekian. Enggak boleh, ini syirik. Nazar hanya kepada siapa? Allah. Contoh lagi, menyembelih, ada nyembelih kepada jin supaya rumahnya tidak diganggu. Bangun rumah supaya rumah kamu ganggu, potong 3 ayam hitam semuanya, giginya pun hitam kalau bisa ya. Kemudian potong, tuangkan air darahnya di tanah supaya tidak diganggu jin. Ini syirik akbar. Nyembelih hanya untuk Allah. Sebagaimana kalau kita akikah nyembelih untuk Allah. Kalau kita korban nyembelih untuk siapa? Allah. Kalau kita hajian nyembelih untuk apa? Allah. Ini nyembelih untuk jin, syirik akbar. Ya. La'anallah man dzabah li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa ya wali, wali enggak boleh. Nangis sama Allah bukan kepada wali. Wali pun enggak bisa apa-apa. Nabi Muhammad saja waktu perang Badar dia berdoa. Istaghitsuna rabbakum, sampai Allah berikan dalam Quran, ketika kalian beristighatsah kepada Allah. Nabi berdoa sampai ridanya jatuh, berdoa terus. Ini minta lagi kepada Abdul Qadir Jailani, minta kepada Sayyidil Badawi. Di YouTube ada itu. Orang wanita sampai nangis-nangis, ya Syekhul Arab, wahai sembuhkanlah anakku. Gitu kayak gitu, ngeri. Sambil nangis-nangis. Yang lebih histeris atau lebih menangis ketika minta kepada wali daripada kepada Allah. Minta-minta ke kuburan lebih nangis, lebih berharap daripada minta di masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar ya, syirik akbar. Tapi inilah Bapak dan Ibu rahmatillah Subhanahu wa taala, sebagian dari model kesyirikan, tentu tidak semua, tapi kita hanya memberi gambaran tentang apa itu syirik dan macam-macam kesyirikan dan bahaya kesyirikan. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan menjauhkan kita di atas dari kesyirikan.